Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta, edisi hari ini Selasa 14 Juni 2022. Mari kita berdoa. Anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami memiliki hikmat Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu juga memberi kami kekuatan mengusahakan pengertian dan mengubah gaya hidup kami menjadi semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Amsal 8 ayat 4 hingga 21. Demikian dituliskan. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapat daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ibu bapak dan saudara sekalian, pengalaman tinggal di Korea selama lebih dari 2 tahun ini membuat saya melihat begitu banyak perbedaan gaya hidup dan perilaku orang-orang yang berada di Korea dan di Indonesia. Tanpa perlu diberi komando, di sini orang terbiasa untuk antri di halte-halte bus dalam satu garis lurus sesuai dengan nomor bus yang dituju. Tanpa diawasi petugas, orang terbiasa untuk memilah dan membuang sampah di tempat-tempat yang terbatas. Ya, mencari tempat sampah di Korea adalah sesuatu yang sulit, dan itu tidak lantas membuat orang-orang di sini membuang sampah seenaknya seperti di Indonesia. Dan yang membuat saya tercengang adalah seseorang tidak akan menduduki kursi khusus warga senior atau perempuan yang sedang mengandung di gerbong-gerbong kereta, bahkan meskipun kereta sedang dalam keadaan padat. Kursi itu akan tetap dibiarkan kosong jika tidak ada warga senior atau perempuan mengandung yang memerlukannya. Kadang-kadang ketika mempercakapkan ini dengan sesama orang Indonesia, saya akan mendapat respons, "Ya, mau gimana lagi? Cara hidup orang Indonesia itu sudah begitu dari sononya." Nah, ini yang menjadi perenungan kita. Cara hidup adalah sesuatu yang dapat diubah.
cara hidup dan gaya hidup bukan bawaan lahir. Ia adalah bentukan dari pendidikan dan kebiasaan. Itu sebabnya pendidikan karakter mendahului pendidikan akademis. Kita baru saja membaca bagian dari syair hikmat di Amsal pasal 8. Amsal ini dibaca pada minggu perayaan Trinitas, Allah yang dikenal dalam 3 pribadi namun satu hakikat, atau yang oleh Bapa Gereja Tertullianus disebut tres persona una substantia. Hikmat dalam bahasa Ibrani disebut chokhmah, dan dalam bahasa Yunani Sophia. Kedua kata ini berkarakter feminin. Hikmat dalam pengajaran iman adalah perantara kehadiran Tuhan. Atau secara tidak langsung, hikmat seringkali juga ditafsirkan sebagai gambaran pribadi Allah yang hadir bagi manusia. Sehingga manusia yang berhikmat adalah tanda bahwa Allah bersamanya. Seruan hikmat yang kita baca diperdengarkan berabad-abad lampau, tetapi pesan dan maknanya relevan bagi kita saat ini. Hikmat Tuhan memang dibutuhkan oleh umat beriman di sepanjang zaman. Hikmat Tuhan berperan mengingatkan, mengantar dan mengubah hidup seseorang atau komunitas untuk selalu terarah kepada Tuhan, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan sempurna seperti kehendak Tuhan. Karena itu, ketika seseorang tidak mau mengembangkan cara berpikir, tidak mau mengubah gaya hidup yang buruk, tidak mau meninggalkan kebencian dan kejahatan, serta bersembunyi di balik kata-kata, "Saya sudah begini dari sananya," maka ia seperti sedang menolak kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Amsal yang kita baca memberi pesan bahwa mereka yang berhikmat mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Gaya hidupnya adalah takut akan Tuhan, tidak melakukan kejahatan, tidak sombong, congkak, atau mulutnya tidak penuh tipu muslihat. Mereka yang berhikmat ditandai dengan perilaku yang penuh dengan pertimbangan, selalu mengusahakan pengertian. Kombinasi semua itu menjadi sebuah kekuatan bagi seseorang. Bahkan penulis Amsal menggambarkan, mereka yang berhikmat memiliki kekuatan untuk memerintah seperti raja atau menetapkan keadilan seperti hakim pembesar. Hikmat pun mampu mendatangkan kekayaan dan kehormatan, sehingga memiliki hikmat dianggap jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki emas permata. Pesan Amsal malam ini menjadi impian besar dan menakjubkan dalam hidup iman kita orang Kristen Indonesia. Barangkali tanda-tanda awalnya nanti bisa terlihat dari disiplinnya kita menjaga kebersihan, keteraturan di jalan raya, yang tidak buru-buru membunyikan klakson di saat lampu lalu lintas baru saja berubah warna menjadi hijau, yang sabar untuk antri menaiki kendaraan umum, atau tidak buru-buru berdiri di dalam pesawat yang baru saja touchdown. Dan masih banyak lagi tanda-tanda sepele yang kita butuhkan di Indonesia. Semoga ini semua menjadi gaya hidup kita orang Indonesia. Dan mari kita mulai sebagai murid-murid Kristus yang memiliki hikmat Tuhan, sebagai tanda bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah sumber hikmat, cinta dan yang bermurah hati, kami telah merenungkan sabda-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu menuntun kami. Ajarlah kami siang dan malam untuk terus-menerus membangun hidup dan karya pelayanan kami dengan berlandaskan pada hikmat dan kasih Tuhan. Amin.